Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir sebagai kelanjutan dari UTS dengan judul Sistem Manajemen Inventory Otomatis pada Platform E-commerce B2B berbasis Apache Kafka dan Long Short Term Memory atau LSTM. Secara umum, penelitian ini fokus pada bagian bagaimana meningkatkan sistem manajemen inventory pada e-commerce B2B dengan menghubungkan pemrosesan data secara real time menggunakan Apache Kafka dan AI menggunakan LSTM untuk melakukan demand forecasting. Penelitian ini berangkat dari kondisi pada platform e-commerce B2B di mana transaksi dan perubahan stok dapat terjadi dengan cepat secara terus-menerus. Dalam kondisi ini, informasi stok harus tersedia secara akurat dan sedekat mungkin dengan kondisi real time karena informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembelian dan pemenuhan pesanan. Permasalahan muncul pada sistem existing yang masih menggunakan pembayaran data berbasis batch processing, artinya perubahan transaksi tidak selalu langsung tercermin pada data inventory di sistem. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan antara kondisi stok aktual dengan informasi yang tersedia pada sistem. Oleh karena itu, pada proposal UAS ini saya mempertahankan arsitektur event-driven Apache Kafka yang dari UTS, tapi kemudian memperkuatnya dengan LSTM sebagai lapisan kecerdasan prediktif untuk melakukan forecasting permintaan. Dengan pendekatan tersebut, sistem diharapkan membantu mengurangi risiko stock out, overstock, dan keterlambatan fulfillment. Pada sistem existing terdapat 3 permasalahan utama. Yang pertama yaitu update stok yang terlambat. Pembawaan inventory belum berlangsung secara real time karena masih bergantung pada jadwal batch harian atau berkala. Kedua adalah restock yang masih manual. Keputusan replenishment masih banyak tergantung pada aturan statis atau pertimbangan operator. Yang ketiga adalah belum terintegrasinya artificial intelligence. Sistem belum mempunyai komponen AI yang secara otomatis melakukan prediksi permintaan. Secara umum, alurnya adalah supplier atau gudang mengirimkan data, kemudian data masuk ke database pusat, diproses secara batch, selanjutnya digunakan untuk proses order, update stok, laporan stok, dan akhirnya keputusan dari stok manual. Jadi bottleneck utamanya adalah ketika transaksi aktual sudah berubah, sistem belum langsung merefleksikan perubahan tersebut sampai proses batch berikutnya diinginkan atau dijalankan. Pada slide ini saya akan memperlihatkan proses existing dalam bentuk diagram alir. Proses dimulai dari transaksi order yang masuk dari customer B2B, selanjutnya dilakukan input atau pencatatan data transaksi. Permasalahan utama terjadi pada batch update-nya, karena sistem harus menunggu antrian proses berkala. Setelah batch selesai, perlu sistem merefleksikan stok terbaru. Kemudian manajer atau operator melakukan keputusan purchase order atau restock secara manual. Kondisi ini menghasilkan apa yang disebut dengan window of latency, yaitu adanya jeda antara perubahan kondisi aktual dengan informasi yang tersedia pada sistem. Untuk produk yang pergerakannya cepat, jeda tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya stock out atau keterlambatan replenishment. Agar masalah tersebut dapat diteliti secara objektif, pada proses ini saya menetapkan beberapa ukuran atau KPI, ukuran kinerja atau KPI. Yang pertama adalah data latency, itu waktu yang dibutuhkan sejak transaksi terjadi sampai informasi stok diperoleh secara menyeluruh pada sistem. Kedua ada forecast error, yaitu tingkat kesalahan prediksi permintaan yang akan diukur menggunakan MAE, RMSE, dan MAP. Ketiga adalah stock out rate, yaitu proporsi periode atau SKU ketika permintaan konsumen tidak dapat terpenuhi karena kekurangan stok. Yang keempat itu inventory turnover, yang digunakan sebagai indikator efisiensi perputaran persediaan. Pada proposal ini saya belum mengklaim nilai keberhasilan tertentu karena baseline aktual akan dihitung berdasarkan dataset penelitian yang nantinya akan digunakan. Permasalahan tersebut menjadi penting karena terdapat rantai dampak yang saling berkaitan. Pertama, data transaksi yang terlambatnya
yang terlambat menyebabkan informasi stok menjadi tidak aktual. Kedua, kondisi tersebut dapat menyebabkan stok pada sistem tidak sinkron dengan kondisi fisik. Yang ketiga, data yang digunakan sudah tidak aktual, maka hasil forecastingnya juga berpotensi kurang tepat. Akibatnya keputusan restock dapat terlambat atau justru berlebihan. Dari sisi bisnis terdapat tiga risiko utama. Yang pertama, kerugian finansial, misalnya meningkatkannya holding cost. Kedua, risiko operasional, seperti ketidakpastian alokasi ruang gudang dan beban kerja yang tidak normal. Yang ketiga itu kepuasan pelanggan B2B, karena pembatalan pesanan yang atau keterlambatan pemenuhan dapat menurunkan kepercayaan mitra. Karena itu masalah ini cukup urgent dan untuk ditangani dengan pendekatan real time dan prediktif. Untuk selanjutnya adalah riset gap atau perbedaan rancangan dan proposal UAS. Pada UTS yang atau yang lama itu saya masih fokus pada konsep Kafka Event Streaming dan LSTM. Tetapi dataset variabel serta skema eksperimen belum ditetapkan secara operasional. Pada proposal UAS, rancangan tersebut saya kembangkan menjadi pipeline dan data end-to-end yang lebih terstruktur. Dataset akan ditentukan secara konkret, kemudian dilakukan pemisahan data berdasarkan urutan waktu dan permintaan fitur. Dari sisi eksperimen, LSTM tidak hanya menggunakan sendiri, tapi akan dibandingkan dengan model baseline seperti ARIMA atau Moving Average. Selanjutnya, hasil prediksi AI akan diarahkan menjadi input untuk otomatisasi replenishment. Jadi, kontribusi penelitian bukan sekedar membuat metode model AI, tetapi menghubungkan data real time, forecasting AI, dan kepuasan inventory menjadi satu alur. Metode AI utama yang saya usulkan adalah Long Short Term Memory atau LSTM. LSTM merupakan salah satu model deep learning yang sesuai untuk data sequence atau real time atau time series karena mampu mempelajari hubungan temporal termasuk pola yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam penelitian ini, data historis transaksi akan dibentuk menjadi sequence window, kemudian dimasukkan ke dalam jaringan LSTM. Output dari model berupa demand forecasting untuk periode berikutnya pada setiap SKU-nya. Nah, hasil prediksi tersebut nanti digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan keputusan replenishment. Namun LSTM juga mempunyai tantangan. Model membutuhkan data historis yang memadai, kebutuhan hyperparameter tuning dan harus dikontrol agar tidak terjadi overlifting. Pemilihan LSTM dalam penelitian juga didukung oleh paper dari Ahmadov dan Hello tahun 2023 berjudul Deep Learning Based Approach for Forecasting Intermittent Online Sales yang diterbitkan pada jurnal Discover AI dari Springer. Paper ini relevan karena membahas forecasting permintaan dan penjualan online yang memiliki pola intermittent atau tidak stabil. Salah satu temuan yang menjadi dasar penelitian saya adalah bahwa model LSTM menunjukkan performa yang baik dibandingkan model tradisional dalam skenario multi forecasting dan dengan peningkatan MSA yang dilakukan hingga sekitar 35% pada eksperimen mereka. Temuan tersebut memberikan dasar bahwa peningkatan deep learning khususnya LSTM layak untuk diuji dalam permasalahan forecasting. Dalam proposal saya, peningkatan tersebut kemudian diarahkan pada konteks manajemen inventory e-commerce B2B dan performance-nya akan tetap dibuktikan melalui eksperimen menggunakan dataset penelitian. Berikut adalah arsitektur sistem yang saya usulkan. Komponen utamanya adalah Apache Kafka Topic yang menangkap order event dan stock event secara real time dari platform B2B. Kemudian fitur Boolean membentuk dataset sequential dan fitur pendukung yang siap dilatih. Yang ketiga, LSTM service itu mengeksekusi prediksi dan menghasilkan rekomendasi purchase order. Yang keempat adalah feedback loop transaksi yang baru masuk ke Kafka kemudian digunakan untuk perbarui data historik. Dengan demikian, sistem memiliki siklus yang berkelanjutan antara transaksi, perumusan data, forecasting, dan pembaharuan data. Pada penelitian ini terdapat beberapa kelompok data untuk input utama menggunakan penjualan per SKU, stok yang tersedia, tanggal atau prioritas transaksi, serta purchase order. Kemudian terdapat fitur tambahan atau fitur eksogen seperti harga produk, promosi, kategori produk, lead time supplier, dan tren musiman. Target AI adalah demand pada periode berikutnya, baik untuk satu periode maupun beberapa periode sesuai rancangan.
Hal yang penting pada penelitian sistem series adalah menghindari temporal leakage. Artinya model tidak boleh menggunakan informasi masa depan ketika melakukan training atau evaluasi terhadap data masa lalu. Oleh sebab itu, pemisahan data training, validasi, dan testing harus mengikuti aturan kronologi waktu. Metodologi penelitian saya terdiri dari 6 tahapan utama. Tahapan utama yaitu collection, pengumpulan data asset inventory. Yang kedua, pre-processing, meliputi cleaning dan penanganan missing value. Ketiga, feature engineering, termasuk proses sliding window dan scaling data. Keempat adalah training LSTM, termasuk hyperparameter training. Kelima adalah evaluation, yaitu menguji MAE dan SMA serta membandingkan dengan baseline. Baseline yang digunakan dalam misalnya ini adalah moving average, exponential smoothing, dan ARIMA. Yang terakhir adalah integration, yaitu menghubungkan hasil model dengan prototipe, akomodasi, dan arsitektur Kafka. Jadi penelitian ini tidak terhenti pada pembuatan model, tapi dilanjutkan pada tahap prototype. Pada desain eksperimen akan dibagi secara kronologis sesuai dengan ukuran dataset yang tersedia. Untuk evaluasi model menggunakan 3 metrik utama. Yang pertama adalah MAE untuk mengukur rata-rata besarnya kesalahan obsolete. Yang kedua RMSE untuk memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan. Ketiga adalah MAP. MAPE adalah yang menunjukkan kesalahan dalam metode presentasi. Selain evaluasi model AI, saya juga akan melihat KPI pada simulasi business inventory. Yang terakhir adalah data latency untuk melihat kecepatan propagasi event Kafka. Kemudian stock out, data inventory turnover untuk melihat dampak terhadap inventory serta akses inventory sebagai indikator potensi biaya penyimpanan akibat overstock. Berdasarkan perusahaan metode yang telah saya jelaskan, penelitian ini memiliki dua hipotesis. Yang pertama, LSTM menghasilkan error prediksi demand yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan baseline forecasting. Yang kedua, forecast lebih presisi dalam memperbaiki otomatisasi, replenishment, dan menurunkan risiko stock out maupun overstock. Sedangkan target deliverable penelitian terdiri berupa output, yaitu pertama adalah model STM yang terlatih, yang kedua adalah dokumen evaluasi komparatif terhadap model baseline, yang ketiga adalah dashboard untuk visualisasi forecast per SKU-nya. Yang keempat adalah modul rekomendasi otomatis reorder, dan yang terakhir adalah dokumentasi hasil terdapat Kafka dan AI. Setelah AI dikembangkan, hasilnya akan ditampilkan melalui rancangan prototype dashboard. Modul pertama adalah monitoring Kafka stream, yang kedua demand forecasting plot, yang ketiga KPI cost summary, yang terakhir adalah reorder recommendation. Rencana implementasi tugas akhir. Untuk implementasi tugas akhir, saya merencanakan proses penelitian selama kurang lebih 5 bulan. Yang pertama, fokus studi literatur dan eksplorasi dataset. Yang kedua, digunakan untuk processing dan menjalankan model baseline. Yang ketiga, membangun model STM dan hyperparameter training. Yang bulan keempat, digunakan untuk integrasi Apache Kafka dan pembangunan prototype dashboard. Pada bulan kelima, digunakan evaluasi menyeluruh dan penyusunan pola tugas akhir. Deliverable akhirnya adalah perusahaan tugas akhir model AI terlatih. Ada beberapa keunggulan utama metode yang saya sebutkan. Yang pertama adalah temporal learning. Yang kedua adalah multi-step forecasting sesuai temuan literatur SMA akurat untuk proyeksi permintaan beberapa periode mendatang. Yang ketiga itu data drive replacement, mengubah pola keputusan manual berbasis aturan statis menjadi otomatis berbasis data. Yang keempat, event drive synergy, integrasi seamlessly antara kekuatan pemeriksaan Kafka dan prediksi mendalam LSTM. Kesimpulannya itu mengungkap permasalahan keterlambatan pemburuan inventory dan belum optimal forecasting permintaan pada platform e-commerce B2B. Solusinya usulkan yaitu menggabungkan Apache Kafka sebagai arsitektur event streaming dan LSTM sebagai metode AI untuk demand forecasting. Penelitian akan diusulkan adalah penelitian ini akan melakukan evaluasi secara kuantitatif menggunakan MAE, RSMA, dan MAP. Kemudian melihat dampaknya melalui KPI, simulasi inventory stock out, dan inventory turnover. Output akhirnya berupa model AI, evaluasi komparatif, prototype dashboard, serta modul rekomendasi reorder. Dengan rancangan tersebut, saya berharap penelitian ini dapat menghasilkan sistem inventory yang tidak hanya reaktif terhadap transaksi, tapi juga real time, prediktif, dan data driven. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.